Sedangkan di luar sana secara teori memang banyak ya, jadi untuk golongan darah ya di luar dari ABO itu. Oke, kita di sini akan membahas tentang prosedur transfusi darah. Ya, begitu juga untuk pengertiannya. Untuk pengertiannya seperti ini, transfusi darah merupakan ya prosedur untuk menyalurkan darah. Ya, jadi menyalurkan berarti ada proses antara satu orang ke orang lain. Ya, jadi ada prosesnya. Jadi bukan tidak hanya satu orang, tapi ada dua orang. Ya, prosedur untuk menyalurkan darah yang terkumpul dalam kantung darah ya kepada orang yang membutuhkan darah melalui pembuluh darah vena. Nah, itu disebut transfusi darah. Ya, jadi kalau kita bicara memasukkan cairan ke dalam tubuh, obat dan sebagainya itu via banyak. Jadi bisa melalui banyak cara. Ya, salah satunya adalah intravena. Ya, kenapa intravena? Memang ini paling cepat ya. Jadi dibanding proses yang lainnya. Ya, proses yang lainnya apa? Bisa melalui ya kalau kita bicara memasukkan obat ya, entah itu cairan dan sebagainya. Bisa melalui oral. Oral itu berarti makanan misalnya dimakan. Kemudian kalau model injeksi ada yang namanya ya kalau ini namanya IV kan intravena, kemudian ada subkutan. Kemudian ada intrakutan, ada intramuskular. Ya berarti otot ya yang sering mungkin kalau Anda lihat tenaga medis misalnya dokter ataupun bidan, kemudian dia injeksi di bagian pantat, ya itu berarti intramuskular. Ya, jadi itu bagian otot yang diinjeksi. Jadi banyak cara untuk memasukkan obat ke dalam tubuh kita. Nah, untuk yang darah ya, untuk yang darah ini yaitu dengan cara intravena. Jadi melalui vena kita yang akan menjadi proses untuk memasukkannya. Jadi bukan menggunakan IM, IC ataupun SC. Ya. Oke. Nah, untuk transfusi darah sendiri merupakan bagian dari penanganan dokter ya atau tenaga medis untuk menyelamatkan nyawa pasien ya yang kekurangan darah. Artinya bahwa tidak sembarangan orang melakukan transfusi darah. Jadi bukan kok berdasarkan request-nya pasien ya. Tiba-tiba misalnya pasien datang keluhannya kok pusing dan sebagainya, kemudian dia minta untuk transfusi darah. Ya, nggak bisa seperti itu. Jadi dari pemeriksaan menunjukkan mungkin dari HB-nya, mungkin dari nilai-nilai unsur yang lainnya ya yang menyebabkan yang menunjukkan bahwa oh ini kurang, ini rendah dan sebagainya sehingga dokter mendiagnosa kemudian memberikan intervensi salah satunya adalah transfusi darah. Ya, jadi bukan berdasarkan request dari pasien tapi melalui hasil pemeriksaan. Ya, makanya di sini ada poinnya adalah menyelamatkan nyawa pasien. Jadi bukan kok asal ini ya, asal transfusi ya. Kemudian atau yang sedang menderita penyakit tertentu. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa orang transfusi darah itu ya tadi selain dari pemeriksaan dari hasil anamnesenya ya, kemudian dokter menyarankan untuk transfusi. Nah, beberapa penyakit yang membutuhkan transfusi darah, yang pertama adalah kondisi anemia. Ya, anemia itu ada yang paling ringan, ya artinya ringan itu ya gejalanya ya mungkin pusing, kayak gitu itu masih ringan. Ya, sampai ada yang paling berat, ya ada yang namanya anemia gravis. Ya, anemia gravis itu kondisi di mana HB ya hemoglobin itu bisa sampai kurang dari 6 ya 6 gram per DL. Jadi sangat rendah. Padahal kita tahu bahwa kalau untuk laki-laki normalnya HB itu 14 sampai 18, sedangkan perempuan 12 sampai 16. Ya, jadi kalau sampai 6 di bawah 6 itu ya otomatis sangat rendah. Nah, itu terjadi pada orang dengan anemia gravis. Ya, itu kondisinya seperti itu. Kemudian orang yang mengalami kondisi talasemia, ya, jadi sering mungkin Anda dengar talasemia itu juga sama. Jadi dia merupakan penyakit kelainan darah, ya talasemia ini. Sehingga orang talasemia ya tentunya perlu diberikan atau dilakukan transfusi darah. Nah, yang terjadi pada orang dengan talasemia adalah protein. Jadi di dalam darah itu khususnya di sel darah merah itu ada proteinnya. Nah, orang dengan talasemia itu terjadi kelainan, dia sel proteinnya itu tidak terbentuk atau tidak sempurna. Ya,
Otomatis kalau dia terbentuk, ya fungsi dari sel darah merah ya tidak berfungsi semestinya. Ya, jadi kemampuan sel darah merah yang harusnya membawa oksigen, membawa Hb dan sebagainya untuk metabolisme tubuh ya tentunya nggak maksimal. Ya, itu yang terjadi pada kondisi talasemia sehingga butuh transfusi. Kemudian ada penyakit MDS. M-nya itu apa ya? Myelodysplastic, pokoknya ada plastiknya. Jadi kayak model anemia juga. Ya, jadi myelodysplastic apa ya? Pokoknya myelodysplastic syndrome ya. Jadi nanti dicari aja penyakit MDS atau kelainan darah. Jadi itu adalah kondisi ya. Jadi satu atau seluruh komponen darah ya yang seharusnya dibentuk oleh sumsum darah, nah itu tidak sempurna. Jadi sumsum darah itu tidak bisa sumsum tulang ya, maaf. Sumsum tulang tidak bisa membentuk satu atau seluruh komponen darah dengan baik, dengan sempurna. Sehingga ya terjadilah itu kekurangan darah, kekurangan ya otomatis untuk metabolisme tentu nggak bisa ya. Sehingga perlu dilakukan transfusi. Ya, jadi anemia, kemudian ada MDS, ada thalassemia. Nah, itu yang banyak kondisi-kondisi yang membutuhkan transfusi. Kemudian bawahnya darah yang ditransfusikan ya bisa dalam bentuk komponen darah secara utuh, jadi secara keseluruhan whole blood ya, atau salah satu komponen darah. Nah, ini yang perlu diketahui bahwa kalau seiring Anda main ya, jadi kalau main itu tidak cuma di mall ya, jadi mainnya itu di rumah sakit, kemudian di PMI, nah itu akan lihat, atau mungkin kalau di rumah sakit sering lihat atau jenguk pasien itu, bahwa yang ditransfusikan itu tidak selalu berwarna merah, ya tidak selalu, oh itu transfusi, oh kalau yang warnanya nggak merah itu nggak transfusi, ya nggak seperti itu. Jadi warnanya akan bermacam-macam sesuai dengan komponen apa yang ditransfusikan. Ya, jadi kalau yang merah itu adalah yang paling umum, yaitu whole blood ini. Jadi yang paling sering mungkin Anda lihat adalah yang merah ini. Ataupun salah satu komponen darah saja. Ya, jadi memang sesuai kondisi kebutuhan dari pasien tersebut. Ya, jadi tidak semuanya selalu kalau dibilang transfusi, maka transfusinya selalu yang whole blood. Enggak. Jadi diidentifikasi lagi. Jadi dari dokter, kemudian tenaga analis ya, otomatis kalau yang di rumah sakit atau di pelayanan akan dicek lagi. Dipastikan bahwa apa instruksi dokter tadi, transfusi apa itu akan tertulis. Ya, itu yang harus diamati. Ya. Oke, kemudian selain tadi bahas whole blood ya secara keseluruhan. Terus komponennya apa aja selain ya whole blood tadi? Nah, ini ada transfusi sel darah merah. Ya, jadi yang ditransfusikan adalah sel darah merahnya atau sering disebut packet red cell atau PRC. Ya, jadi ini kemudian merupakan komponen darah yang paling sering ditransfusikan ya, tadi warnanya yang cenderung merah tadi ya. Kemudian berfungsi mengalirkan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, ini fungsi dari sel darah merah sendiri. Jadi pada kondisi tadi misalnya anemia, ya anemia itu bisa karena mungkin perdarahan itu bisa karena kecelakaan atau mungkin ya kalau perempuan misalnya menstruasi. Nah, itu juga terjadi ya HB-nya kan turun ya, itu salah satu. Kalau kondisinya mungkin HB-nya turun tadi masih ringan ya mungkin pusing ya lemes gitu aja. Tapi kalau yang tadi sampai pingsan, kemudian di anamnese diperiksa bahwa memang perlu diberikan transfusi ya, maka akan dilakukan transfusi sel darah merah ini. Ya. Jadi fungsinya kita flashback ya, kalau di semester-semester sebelumnya bahas anatomi, fisiologi, patofisiologi, bahwa sel darah merah fungsinya adalah untuk ya membawa oksigen, ya membawa makanan, ya dari jantung yang dipompa, kemudian dibawa arteri, kemudian dibalikkan lagi ya, setelah dibawa ke seluruh tubuh oleh pembuluh darah vena akan kembali lagi ke jantung. Begitu lagi dipompa lagi, seperti itu. Ya, di mana faktornya akan banyak ya, faktor untuk peredaran darah itu. Karena orang kalau gemuk otomatis juga kerja jantung akan semakin berat. Nah, itu juga akan mempengaruhi dari peredaran dari sel darah merah atau darah sendiri. Kemudian ada komponen lainnya adalah trombosit ya, atau keping darah. Ya, nama lainnya adalah trombosit konsentrat ya, atau TC, berperan dalam menghentikan perdarahan. Ya, jadi pada kondisi-kondisi orang dengan penyakit
ya apa ya, hemofili misalnya. Nah, itu kan terjadi kelainan darah sehingga jarang orang dengan hemofili ini ya proses apa ya, pembukuan darahnya mengalami gangguan. Ya, tandanya apa? Biasanya sering mimisan, kemudian terjadi perdarahan di gusinya. Ya, jadi kalau lihat orang atau mungkin teman Anda sering perdarahan di gusi, sering mimisan, ya jadi mungkin lari kemudian di apa ya, lari gitu aja tiba-tiba mimisan, atau mungkin mudah memar ya, jadi kepentok kakinya kursi gitu udah merah, udah atau mungkin berdarah. Nah, itu bisa jadi salah satu kondisi ya yang dicurigai mungkin hemofili ya. Nah, itu kondisi-kondisi tersebut butuh ya ditransfusi, yaitu komponen trombosit ini ya. Oke. Kemudian plasma darah atau fresh frozen plasma ya. Jadi merupakan komponen darah yang bersifat cair ya, yang mengandung faktor pembekuan protein, vitamin, kalsium, natrium, kalium, dan hormon. Nah, kalau dilihat kan plasma ini cenderung warnanya pasti kuning ya, jadi dari warna kuning itu. Oke, jadi ini komponen darah. Nah, pertanyaannya dengan berbagai komponen tadi kan ya fungsinya atau tujuannya akan beda-beda ya. Yang sel darah merah tadi kapan untuk ditransfusikan ke siapa, kemudian yang tadi untuk yang trombositnya sendiri juga seperti apa, dan plasmanya juga. Nah, ini yang beda-beda pasien ya, beda kondisi. Nah, ini untuk yang PRC ya, yang kondisi tadi yang sel darah merahnya ya. Ini ditransfusikan pada orang dengan anemia atau HB yang rendah ya. Kemudian beberapa penyakit ya tadi ya saya sebutkan ya, ada talasemia tadi ya, terjadi kelainan darah. Ya, ini karena faktor genetik ya kalau untuk talasemia ini. Kemudian ada anemia aplastik, jadi kelainan darah juga, jadi di mana komponen-komponen darah tidak terbentuk secara sempurna. Kemudian ada anemia karena perdarahan, ya tadi misalnya kecelakaan dan sebagainya. Nah, ini gambar kantong darahnya merah, ya, jadi memang melambangkan sel darah merahnya sendiri. Kemudian ada transfusi TC atau tadi ya yang trombosit tadi. Ya, diberikan pada pasien yang mengalami perdarahan atau dicurigai mengalami ya gangguan pembekuan darah. Ya, tadi contohnya hemofili atau trombositopeni. Jadi kalau hemofili itu penyakitnya, kalau trombositopeni adalah kondisi di mana trombosit turun ya, turun dari di bawah normal, di bawah nilai normal adalah sebutannya trombositopeni. Sedangkan penyakitnya hemofilia. Ya, jadi pada kondisi ini akan dilakukan diintervensi pemberian transfusi ini trombosit. Oke, kemudian berikutnya adalah transfusi plasma tadi. Dibutuhkan pada orang yang mengalami infeksi. Ya, contohnya penyakit liver, jadi penyakit hati, ya, lebih sering disebut hepatitis. Ya, jadi itu. Jadi hepatitis itu penyebabnya banyak ya. Paling banyak itu adalah karena virus. Selain itu juga bisa karena lifestyle hidup yang tidak baik. Ya, jadi itu bisa mengarah ke penyakit hepatitis. Nah, hepatitis sendiri macamnya banyak ya. Jadi ada A, B, C, D, E sampai E. Tapi yang familiar mungkin kita sering dengar adalah A, B, C. Nah, yang membedakan adalah virusnya. Ya, jadi virus A, virus hepatitis B, virus hepatitis C. Jadi virusnya beda sehingga penyebutan untuk penyakitnya beda. Nah, dari jenis-jenis tadi yang paling berbahaya dan menyebabkan banyak kematian adalah yang hepatitis C. Ya, kenapa? Karena kalau yang lain tadi ada vaksinnya, jadi sudah ditemukan vaksinnya. Kalau yang C itu belum ditemukan vaksinnya. Ya, otomatis kalau belum ditemukan vaksinnya ya tingkat untuk kesembuhannya rendah. Ya, sehingga banyak kematian itu akibat
orang yang terinfeksi penyakit hepatitis C. Ya. Kemudian organ yang kena kan berarti hati. Nah, kalau kita bahas secara patofisiologi bahwa hati itu fungsinya salah satunya adalah menetralkan racun. Jadi kalau ada racun atau mungkin kita nggak bahas racun secara murni ya, tapi mungkin makanan basi itu kan berarti ada kimia-kimia yang tidak seharusnya muncul ya dari itu kolaborasi makanan basi dan mungkin ada lalat dan sebagainya. Nah, ketika kita makan makanan basi, ya itu bisa menyebabkan perut kita nanti mules, diare dan sebagainya. Nah, salah satu fungsi hati tadi, kalau hatinya masih bagus ya, tentu itu bisa menetralkan kondisi tersebut, kondisi yang tadi misalnya keracunan ringan lah dalam kondisi yang masih ringan. Tapi kalau kondisi keracunannya memang dalam jumlah yang banyak, misalnya makan nasinya tadi ya mungkin 2 bungkus ya bisa aja nanti responnya berbeda ya, artinya hati tidak bisa secara langsung menfilter ya, tapi akhirnya dampaknya nanti bisa ke diare, bisa sampai mungkin pingsan ya. Jadi fungsinya menetralkan racun, sehingga kalau hatinya tadi mengalami peradangan, mengalami penyakit hepatitis, maka akan terganggu fungsi tersebut. Nah, salah satu yang mudah dikenali ya ketika orang dengan hepatitis adalah mata. Ya, jadi di mata itu akan cenderung berwarna kuning ya. Jadi ke kuning. Jadi bukan hanya pucat tapi lebih ke kuning. Yaitu emang karena faktor ya kalau orang dengan gangguan hepatitis itulah nilai dari SGPT, SGOT-nya akan naik. Nah, kenapa naik? Karena ya itu tadi reaksi dari dia menunjukkan bahwa di hati artinya ada peradangan, ada kerusakan. Ya, sehingga enzim hati tadi SGPT, SGOT-nya akan naik. Ya. Nilai normalnya berapa? Bahwa kalau untuk SGPT ya, jadi kalau untuk SGPT sendiri ada antara 7 sampai 56, kalau nggak salah 50-an lah mikroliter, sedangkan kalau untuk yang SGOT-nya adalah sekitar 5 sampai 40 mikroliter. Jadi antara itu, sehingga kalau kondisi tadi dia naik di atas normal standarnya, berarti salah satu tanda dicurigai dia mengalami hepatitis ya. Jadi mata kuning, kemudian cepat lelah, kemudian urin itu warnanya lebih gelap, ya itu juga bisa menjadi tanda ya untuk kondisi orang dengan hepatitis. Nah, ini ditransfusi menggunakan plasma ya. Oke. Nah, ini prosedur ya. Kalau ini prosedur pada kondisi orang yang akan ditransfusi. Jadi sebelum ditransfusi maka biasanya akan yang bersangkutan akan dicek dulu ya. Jadi antara pendonor sama dengan yang mau donor, jadi yang akan diberikan darah itu akan dicek. Nah, itu yang dinamakan cross match ya. Jadi akan apa ya dicocokkan kondisinya bahwa antara darah pendonor dengan darah yang menerima harus cocok ya. Cocok sesuai golongan dan cocok sesuai resus juga. Ya, itulah kenapa bahwa kalau zaman dulu mungkin walaupun secara ilmu sebenarnya udah ada ya kecocokan antara golongan darah sama resus itu emang harus cocok, tapi ya karena dulu mungkin secara lesan aja orang banyak mengira yang penting cocok, kalau golongan darah A sama A, B sama B dan sebagainya, padahal ada faktor resusnya juga ya, itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi ada resus positif, ada resus negatif ya, itu harus cocok juga, jadi nggak boleh berbeda. Nah, di crossmatch ini otomatis ya mencocokkan golongan darahnya tadi antara penerima sama yang pendonor tadi. Nah, kalau bicara crossmatch, kemudian juga ada screening juga pastinya di dalam ketika PMI ya. Kalau kita kenal PMI mengadakan donor darah, kemudian ya para pendonornya ya, sebutannya adalah donor sukarela ya, donor sukarela. Kemudian dia hanya sama PMI-nya ya dikasih misalnya ya ala kadarnya ya, misalnya ya kayak susu biasanya yang paling sering kita lihat susu, kemudian mungkin ada jajanan-jajanan ringan dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita pikir ada pertanyaan, loh kenapa kok kalau kita dikasih itu aja ya, sedangkan kalau orang itu terjadi perdarahan di rumah sakit dan sebagainya butuh darah ya, pihak rumah sakit akan ya kalau ketersediaannya di rumah sakit nggak ada, dia akan kontak PMI. Nah itu bayarnya itu ya lumayan
bisa sampai 500, kadang sampai 1 juta, tergantung ketersediaannya. Semakin menipis ketersediaan, maka biasanya harganya pun juga akan naik. Nah, kenapa harganya naik? Ya, salah satunya karena ada proses cross-match ini, ada proses screening juga. Jadi itulah yang membuat biaya dari PMI itu ketika orang membutuhkan donor darah itu mahal, ya. Jadi kita sebagai pendonor itu kadang gratis ya, kita nggak dikasih uang, tapi kita dikasih tadi misalnya susu aja atau mungkin apalah jajanan, ya. Sedangkan kalau anggota keluarga kita sakit butuh darah, maka harus mengganti, harus beli, ya. Belinya tadi relatif lumayan tadi. Nah itu karena ada biaya screeningnya, jadi dipastikan bahwa donor yang sudah diambil misalnya di kampus Poltekkes itu ada donor darah massal, ya. Setelah diambil tidak apa ya, intinya nggak semuanya nanti akan digunakan, jadi akan di screening dulu, dipastikan bahwa darah-darah yang diambil tadi misalnya ada 100 pendonor, ya. Nanti akan dicek bahwa 100 kantong darah itu. Dia keluar ya Bapak? Oke, maaf koneksinya putus. Saya akan share lagi. Tenang, tenang. Oke, ya. Oke, jadi biaya screening, biaya crossmatch, ya ini yang menjadikan tadi ya beli kantong darah itu mahal, ya relatif mahal. Oke, kita akan lanjut lagi. Oke, kemudian kalau tadi sebelum ya ada proses crossmatch-nya, kemudian prosedur transfusi darah sendiri, ya biasanya posisinya ya yang paling lazim kita lihat ya tidur, ya berbaring di tempat tidur, ya untuk proses ketika orang akan ditransfusi, atau bisa aja yang bersandar di kursi, berarti ya posisi duduk. Tinggal dikondisikan dengan pasien, ya. Kalau pasien misalnya tidak mengalami, ya intinya dia masih bisa berdiri, bisa tenaganya masih ada, ya mungkin enak duduk, ya. Namun pada kondisi tertentu, misalnya dia sangat lemah, ya diperbolehkan dan untuk diposisikan dengan berbaring, ya. Atau mungkin pada orang dengan gangguan pernafasan, ya. Jadi karena HB-nya rendah tadi, kemudian ya respon orang darah itu kalau kurang, ya itu pasti bawaannya adalah lemah. Kemudian karena kita tahu sel darah merah itu membawa oksigen, kalau darah merahnya tadi berkurang, maka oksigen di dalam tubuh juga berkurang. Sehingga ya sesak juga akan terasa, ya butuh oksigen. Nah, sehingga posisi yang paling nyaman adalah posisi kita sebut kalau di tenaga keperawatan ya itu namanya semi volar. Jadi posisinya 45 derajat atau 30 derajat, jadi untuk memudahkan pergerakan pernafasan. Ya, jadi posisinya bisa tidur, bisa duduk, tergantung kondisi dari pasien. Kemudian ya seperti biasa disiapkan kantongnya, kemudian ada sepet, kemudian juga ada jarum yang untuk diinjeksi di intravena tadi. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwa pada 15 menit awal transfusi darah, jadi kalau udah mulai transfusi, darah mulai masuk, pasien akan terus dipantau untuk memastikan pasien tidak mengalami reaksi alergi atau reaksi yang lainnya. Nah, ini yang tahap awal ini yang dipantau oleh tenaga medis, ya, baik itu mungkin kalau di rumah sakit perawat atau mungkin dokter secara langsung untuk memantau. Ya, jadi justru memang kondisi di awal inilah yang menjadi penentu, ya. Jadi kalau memang dia tidak terjadi alergi, maka ya udah dilanjutkan. Maka tetesan dari transfusi akan dipercepat, ya. Memang dipercepat ini ada hitungannya, ada kalkulasinya. Jadi nggak asal misalnya perawat itu mempercepat langsung digeser gitu, enggak. Jadi biasanya perawat akan menghitung juga, dia akan bawa jam, nanti akan dihitung per 15 detik itu harus berapa tetes, ya sesuai dengan instruksi dari dokter. Ya, jadi akan dipercepat ketika di 15 menit awal ini sudah aman, tidak ada reaksi alergi dan sebagainya. Kemudian, nah ini setelah tadi dicek ya tidak ada alergi dan sebagainya, setelahnya ya setelah transfusi biasanya ya tergantung bisa antara
1 jam, 2 jam, atau mungkin bisa lebih lama ya untuk proses transfusinya, tergantung dari komponen yang ditransfusikan. Nah, yang dicek tanda-tanda vitalnya adalah denyut jantungnya. Ya, dipastikan bahwa si pasien tadi setelah transfusi ya denyut jantungnya normal ya dalam kondisi yang stabil. Kemudian tekanan darahnya, kemudian suhu badannya. Ya, karena memang ada reaksi-reaksi ketika orang dilakukan transfusi darah. Ya, kenapa? Karena yang namanya transfusi itu kan darah ya orang lain ya. Artinya walaupun tadi cocok secara golongan darah resusnya, karena itu zat orang lain dimasukkan ke dalam tubuh kita, pasti ada proses apa ya? Kayak adaptasi. Ya, jadi ketika darahnya orang lain bercampur dengan darah ya kita, ya otomatis akan ada proses adaptasinya. Nah, itu akan menimbulkan respon-respon tubuh yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, ini bukan resiko ya. Jadi ini bukan resiko, tapi ini ada respon ya, respon tubuh ketika dilakukan transfusi. Bisa yang pertama ini adalah kondisi, oke, saya gambar. Nah, ini kondisi berarti orang demam. Ya, jadi responnya berupa demam. Demam pun ya demam ringan gitu ya. Jadi kalau mulai agak-agak panas gitu ya. Ya, oke, berarti itu adalah reaksi dari transfusinya. Kita tunggu, ya artinya kalau sampai dalam durasi misalnya 4 jam kok panasnya nggak turun, ya itu berarti perlu ditangani oleh dokter, berarti ke pelayanan kesehatan lagi untuk memastikan kenapa. Karena kalau reaksi dari transfusi biasanya ya panasnya hanya singkat aja, hanya mungkin setengah jam setelah pemberian transfusi. Jadi nggak yang sampai dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang kedua, reaksinya adalah pusing ya. Ini kalau pusing ini tidak hanya yang menerima ya, tapi yang transfusi yang pendonor pun juga biasanya setelah diambil darahnya akan reaksinya adalah pusing atau lemas seperti itu ya. Nanti ada respon lemasnya juga kalau untuk pendonor. Kemudian respon nyeri ya. Respon nyeri ini berarti lebih ke orang yang mengalami pengambilan ini ya, berarti pendonor ya. Cuman ini gambarnya saya nyari nggak ada untuk yang di intravenanya. Jadi ini kondisi nyeri, jadi nyeri pada area yang tadi intravenanya diambil darahnya tadi. Ya, jadi respon nyeri. Nyeri itu pun juga akan bertahap ya, dan biasanya untuk menangani nyeri biasanya dikompres air hangat. Ya, jadi ingat air hangat ya. Jadi air hangat itu bisa mengurangi respon nyeri, karena dengan air hangat maka pembuluh darah itu akan lebih melebar. Nah, dengan melebar itu salah satunya jadi nyeri itu juga akan berangsur meluas, jadi diameter nyerinya akan meluas, artinya lebih mudah dia untuk keluar dari tubuh. Ya, jadi nyerinya akan berangsur lebih cepat hilang ketika dikompres dengan air hangat. Kemudian ini kondisi cemas ya, jadi kondisi cemas. Ya, baik pada pendonor maupun yang didonor yang menerima. Kemudian kondisi ya deg-degan ya, jadi jantungnya berdetak lebih cepat. Jadi yang harusnya kalau dalam 1 menit ya, jadi itu antara 60 sampai 100 ya, itu bisa sampai mungkin 90-an. Jadi udah mendekati batas atasnya dari nadi ya. Jadi kayak gitu. Ya itu masih respon normal ya. Ketika tadi kondisi deg-degannya ini dalam jangka waktu yang masih singkat, misalnya 30 menit. Ya, namun kalau sampai lebih dari itu ya tentunya perlu dikonsulkan lagi ke dokter ataupun ke pelayanan kesehatan. Oke. Nah, kemudian untuk resiko yang lainnya ya atau dampak yang lainnya, ya ini yang lebih berat lagi. Kalau tadi lebih respon ringannya, bisa ke alergi. Nah, alergi itu bisa macam-macam. Ya, respon alergi bisa dalam bentuk gatal, bisa dalam bentuk sesak. Ya, itu juga bisa nanti. Jadi itulah kenapa tadi kita perlu pantau ketika orang dengan ditransfusi, pada awalnya akan dipantau benar-benar kondisinya seperti apa, terjadi alergi apa enggak. Kemudian bisa sampai terjadi proses infeksi. Nah, ini bisa terjadi kalau darah yang didonorkan ternyata ya ada virusnya, ada bakterinya.
ya, dalam artian bahwa proses screeningnya tadi belum maksimal, ya ini bisa terjadi infeksi di dalam tubuh orang yang penerima. Kemudian kelebihan Fe, ya kita tahu bahwa darah khususnya sel darah merah, ya kan ada Fe-nya, ada zat besinya di dalamnya. Ya. Nah, ketika tadi ditransfusi tapi tidak dipantau kondisinya, yaitu bisa nanti terjadi penumpukan Fe. Ya, akibatnya nanti ya otomatis metabolisme tubuh juga nggak akan maksimal. Nah, biasanya salah satu memantaunya kalau kondisi orang yang ditransfusi dalam jangka waktu yang lama, dalam jangka waktu yang panjang kalau di rumah sakit itu, dia akan diberikan obat diuretik. Diuretik itu jadi kondisi orang dengan minum obat itu akan mudah atau sering buang air kecil. Ya, jadi dia akan mudah untuk buang air kecil. Nah, itu salah satu respon tubuh ya, respon tubuh untuk mengurangi kelebihan, salah satunya adalah kelebihan Fe ini. Ya, jadi akan diberikan obatnya. Itu terjadi jika transfusi dilakukan dalam jangka waktu yang lama ya. Misalnya tadi talasemia butuh perawatan jangka panjang, ya sangat memungkinkan. Kemudian kelainan paru, ya, ini juga bisa karena tadi jangka waktu yang lama, ya namanya zat asing, ya tetap aja nanti akan bisa berdampak salah satunya ke fungsi paru. Ya, bahwa paru, ingat bahwa ada alveoli, ya alveoli itu berkaitan dia nempel dengan pembuluh darah, ya karena akan ada proses difusi ya dari udara masuk ke darah, sebaliknya dari CO2-nya, sisa metabolisme dikeluarkan, ditransfer ke alveoli untuk dibuang keluar tubuh. Ya, dengan kondisi darahnya tadi ditransfusi dalam jangka waktu yang lama, otomatis juga akan berpengaruh, bisa aja nanti alveolinya mengalami gangguan. Ya, jadi ini ada respon kelainan paru-paru. Kemudian ya ada resiko transfusi darah yang lainnya, ya ini yang paling ya salah satu yang bahaya juga ya, jadi penyakit graft versus host. Jadi intinya kondisi orang yang ditransfusi mengalami kelainan darah. Ya, sehingga ini kalau kita lihat sel darah merahnya adalah pecah atau lisis. Ya, ini bisa terjadi juga karena tadi mungkin screeningnya nggak maksimal atau yang namanya ya proses genetik, proses imun itu ya sangat